Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelum mata pelajaran pemrograman dasar dimulai, lebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dari materi yang akan kita bahas, lebih dahulu kita harus tahu tujuan dari pembelajaran dalam materi pemrograman dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, alur logika pemrograman. Kedua, kalian dapat membuat algoritma. Yang ketiga, kalian membuat test code. Yang keempat, mengenal simbol-simbol flowchart dan penerapannya. Yang kelima, mengenal tipe-tipe data. Yang keenam, mengenal perintah-perintah dasar pemrograman Pascal. Yang ketujuh, penerapan dalam program sederhana. Sebelum saya jelaskan mengenai pemrograman, terlebih dahulu kita akan jelaskan yaitu program-program komputer. Kalian tahu program komputer sangat membantu baik penyedia layanan toko, supermarket, pemerintah, perusahaan, swasta. Dengan menggunakan komputer menjadi lebih cepat dan mudah, khususnya dalam segala bidang. Sekarang udah menggunakan program komputer. Kemudian program komputer kita dapat memanfaatkan menjadi sistem informasi baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, dan lain-lain. Sebagai contoh, penggunaannya di sebuah supermarket yang dilengkapi dengan sebuah aplikasi kasir dengan menggunakan sebuah barcode reader. Yang kedua, perusahaan swasta atau BUMN menggunakan aplikasi penggajian untuk mempermudah penanganan gaji karyawan. Sebagai contoh, penggunaan payroll ataupun MyOb. Selanjutnya Bapak jelaskan mengenai alur logika pemrograman. Di sini saya akan jelaskan algoritma terlebih dahulu. Algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah logis dengan mengikuti instruksi-instruksi dengan diberikan nomor untuk pemecahan masalah. Untuk penjelasan berikutnya, pemrograman komputer merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi secara spesifik. Yang ketiga, untuk pemecahan masalah algoritma membutuhkan sebuah spesifikasi input, memproses melalui serangkaian angka, menghasilkan output sebagai solusi dari pemecahan masalah. Kemudian dasar pemrograman komputer. Komputer adalah sebuah mesin yang dirancang untuk mengikuti instruksi. Sedangkan program komputer bisa diterjemahkan sebagai sebuah instruksi yang digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan. Jadi komputer tanpa adanya instruksi atau program-program yang dibuat, komputer tidak akan memecahkan masalah atau komputer tidak dapat bekerja. Ambil contoh, jika menggunakan komputer untuk menghitung pembayaran pada seorang pegawai, dapat dilihat langkah-langkahnya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ambil contoh algoritma. Yang pertama, menampilkan pesan pada layar berapa jam kamu bekerja. Kemudian menunggu pengguna memasukkan data jam bekerja, dan setelah itu ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori, yaitu jam bekerja. Selanjutnya, menampilkan pesan pada layar berapa besar gaji tiap jamnya. Yang dia menunggu pengguna memasukkan data per jam bekerja, dan setelah ditekan enter maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori.
Jadi data yang dimasukkan akan tersimpan di dalam memori. Kemudian komputer melakukan perkalian antara jumlah jam dengan gaji per jam. Yang F, komputer melampirkan hasil perhitungan gaji pegawai yang harus dibawa pulang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari suatu algoritma penggajian. Dari instruksi yang dibuat di atas, selanjutnya dikonversikan ke dalam sebuah kode atau ke dalam bahasa mesin. Nah, urutannya adalah sebagai berikut, atau disebut juga alur pembuatan program. Jadi seorang programmer tidak sembarangan dalam membuat suatu program dan pengkodean, namun mengikuti perencanaan dan metodologi terstruktur, memisahkan proses suatu aplikasi ke beberapa bagian. Untuk alur-alurnya dalam pembuatan program dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam membuat suatu program, kita definisikan permasalahan. Apakah permasalahan ini benar-benar diperlukan atau tidak? Dalam permasalahan, kita akan mendapatkan detail persyaratan, yaitu input dan output. Kemudian dari permasalahan kita analisa, kemudian dirumuskan dan dipecahkan masalah ke dalam beberapa bagian kecil dan ringkas. Selanjutnya kita desain menggunakan algoritma. Diekspresikan dalam bahasa manusia menggunakan sebuah presentasi grafik melalui sebuah flowchart atau diagram, ataupun menggunakan flashcode. Kemudian kita buat sebuah simbol-simbol untuk mewakili sebuah representasi sebuah grafik dari permasalahan masalah. Kemudian buat suatu pengkodean. Selanjutnya uji coba dan pembuatan dokumentasi. Nah, untuk simbol-simbol flowchart sendiri kalian bisa lihat di tampilan layar. Nah, ini kalian bisa baca di buku LKS. Nah, ini adalah langkah dalam pembuatan alur secara umum yang mudah dimengerti. Kalian bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian punya aktivitas dari rumah ke sekolah. Kalian bisa buat alur secara umum. Nah, ini hasil dari ekspresi penyelesaian dengan sebuah flowchart dari algoritma. Nah, ini hasil dari ekspresi penyelesaian melalui sebuah flashcode atau tiruan supaya mudah dipahami. Nah, ini adalah flashcode. Kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman. Saya jelaskan sedikit. Perangkat lunak software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Bisa dianalogikan sebagai suatu instruksi. Nah, ini sebagai contoh dasar-dasar algoritma dalam bahasa pemrograman atau suatu langkah untuk dapat mengembangkan program aplikasi yang bisa kita buat. Salah satunya adalah aplikasi kasir, aplikasi rental, aplikasi perpustakaan, kemudian sistem informasi sekolah, dan lain-lain. Kemudian saya jelaskan mengenai software. Software terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, sistem operasi yang biasa kita gunakan, yaitu jenis-jenisnya sistem operasi Unix, Novel, Linux, dan Windows. Kemudian program utility, yaitu berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Kemudian program aplikasi, program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, contoh program gaji, GL atau MyJob atau payroll. Kemudian program paket, program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, biasanya sebagai contoh Microsoft Office. Yang pertama, pengolah kata. Nah, kita gunakan Microsoft Word atau Perfect